Halo guys, welcome to my channel. Jadi di video kali ini aku sama ayahku bakal review laptop. Apa ini mereknya? Mereknya ini? Mereknya apa ini? HP. HP laptop Tipe 14S Deki 00508 TU. Oke, jadi ini ayahku udah beli dari sebulan yang lalu. Ya, sebulan yang lalu Maret ya. Awal Maret. Awal Maret ya. Apa iya, awal Maret. Jadi aku bakal mereview laptop ini karena ini udah pernah dipakai, tapi kita mau sedikit review kalian gitu ya. Jadi nanti kita tuh kalau misalnya buka tuh laptopnya tuh kayak wadahnya kayak wadah telur ya. Iya. Wadah telur. Apa mouse? Kayak diambilin dulu. Ada ini. Ini sangat tipis ini ya. Tipis guys. Dimensinya 1,5 lah. Dimensinya 1,5. Wow, ini tipis tapi berat ya. Nah, ini adaptor. Itu buat ngecas ya? Jadi kelengkapan yang kita dapat adaptor. Oke, teman-teman, saya lanjutkan lagi. Jadi kita mau review laptop HP kali ini. Nggak apa-apa, sambil makan. Ya, aku. Sambil makan, guys. Jadi ini kurang lebih udah sebulan saya beli laptop merek HP ya. Tipenya agak susah nih teman-teman. Ya, susah dihafalkan. Iya, tipe 14S strip Deki 0508 TU seperti itu, agak panjang. Jadi ini ada lucu-lucunya juga nih buat saya nih, karena kan bisa dibilang pekerjaan saya nggak terlalu membutuhkan laptop gitu kan. Saya membutuhkan laptop untuk hobi. Jadi hobi saya itu menggambar gitu kan. Hobi saya gambar. Saya juga hobi motor-motor tua, motor klasik. Jadi sejak tahun 2014 itu saya menggambar di komputer. Ya seputar motor tua, seputar roda 2 gitu kan. Kemudian saya cetak di kaos dan saya jual gitu. Jadi ya itu yang kaos. Oh, kaos. Kaos. Jadi mereknya Kens.Ins. Kens Incorporate Motorcycle Indonesia. Itu brand yang saya ciptakan di tahun 2014. Jadi kebutuhan saya untuk pengoperasian laptop mungkin nggak terlalu membutuhkan spek yang tinggi. Jadi paling aplikasi yang saya pakai hanyalah sebatas Photoshop, Adobe Illustrator dan semacamnya. Jadi grafis, lebih ke aplikasi untuk desain grafis. Pertama ini sambil cerita sedikit nggak apa-apa ya. Pertama saya beli laptop itu di tahun 2010. Waktu itu ada salah satu merek berat, dimensinya juga tebal gitu kan. Sama layar 14 in. Karena masih bisa dipakai, saya nggak pernah beli lagi gitu kan. Cuman terakhir kondisinya udah kurang enak dipakai. Kemudian saya beli waktu itu laptop pertama saya itu Windows 7. Kemudian saya beli laptop lagi di tahun 2022 ini, ternyata saya udah ketinggalan jauh gitu, ketinggalan update teknologi. Jadi sekarang yang dipakai sambil review laptop ini sudah memakai Windows 11. Jadi lebih mirip ke pengoperasian ini ya teman-teman ya. Lebih mirip ke Android seperti itu. Jadi untuk pertama kali saya memakai laptop ini, saya agak
butuh waktu untuk menyesuaikan karena biasanya terbiasa dengan apa namanya operasi sistem yang lama gitu kan, Windows 7. Kemudian saya harus menyesuaikan dengan tampilan yang baru. Jadi saya butuh waktu beberapa hari, 2 sampai 3 hari untuk membiasakan. Jadi fitur yang bisa kita dapat untuk laptop HP ini tipe 14S tadi itu, 14S berapa tuh? Susah dihafalkan. Agak panjang. Ini RAM-nya 4 GB. Jadi cukup enteng. Udah saya coba untuk pengoperasian aplikasi Photoshop dan Adobe Illustrator itu cukup ringan dibanding laptop saya sebelumnya. Kalau nggak salah tipenya itu satelit L210 dari salah satu brand di Indonesia gitu kan. Salah satu brand yang beredar di pasaran Indonesia, Toshiba Satelit kalau nggak salah, itu masih RAM-nya 1 GB dan ini dengan harga yang relatif sama dibanding saya beli 12 tahun yang lalu. Ini mendapatkan RAM yang jauh lebih tinggi. Kemudian untuk apa namanya penyimpanan internalnya itu 256 GB. Jadi untuk kebutuhan saya cukup. Untuk fiturnya sendiri mungkin agak saya dekatkan ya teman-teman ya. Sorry. Agak saya dekatkan begini. Ya. Jadi fiturnya sendiri ini sudah Bluetooth ya teman-teman ya. Sudah terkoneksi dengan Bluetooth. Jadi sudah saya coba juga kirim file dari handphone ke apa namanya ke laptop ataupun dari laptop ke handphone, itu cukup memudahkan kita. Jadi kita nggak perlu perangkat tambahan untuk bisa mengirim atau menerima Bluetooth. Kemudian ini dimensinya juga lumayan ini ya, tipis. Untuk berat bodinya juga cukup ringan teman-teman, cukup ringan. Jadi itu saya agak penyesuaian teknologi jadul, saya bilang jadul ya, 12 tahun yang lalu dengan sekarang itu ternyata bisa dibilang saya ketinggalan jauh gitu. Ternyata sudah seperti ini. Ini untuk apa? Ini untuk apa namanya? Card reader ya di sini. Ada di sini sebelah kiri, kemudian di kanan di sini ada apa? Ini bisa kita lihat, ini HDMI, kemudian ini USB, ada 2 titik di sisi kanan. Kemudian satu lagi ini untuk tipe C, ada di sini ya. Ini tipe C, kemudian ini untuk apa? Earphone atau headset itu ya. Kemudian ini untuk power, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada beberapa fitur lagi di sini. Di sini cukup empuk ya untuk pengoperasian apa tombolnya di keyboardnya, ini cukup empuk, cukup nyaman dipakai. Jadi kalau saya biasa mengerjakan apa namanya membuat gambar, membuat desain itu, desain kaos-kaos yang saya jual, biasanya saya banyak bermain memainkan keyboardnya. Jadi untuk shortcut gitu, untuk apa ketika saya menggambar, membuat desain itu banyak, jadi udah di luar kepala gitu loh teman-teman. Jadi shortcut itu misalkan kontrol plus apa gitu kan, itu ini saya rasa cukup empuk. Dan ketika coba saya mengoperasikan Microsoft Word juga, coba saya buat ngetik cukup banyak, 1 lembar gitu, lumayan enak untuk pengetikan. Kemudian di sini juga ada tombol-tombol yang saya kira cukup membantu ya teman-teman ya. Di sini seperti ini backlit nih. Di sini ada tombol backlit. Jadi ketika teman-teman di ruangan yang pencahayaannya kurang, bisa tinggal menekan tombol ini. Jadi ini nyala nih.
ada fungsi backlit-nya. Kemudian untuk ini untuk apa? Volume naik dan turun, untuk mute udah lengkap di keyboard ya. Inti untuk next, ini untuk mode pesawat gitu kan. Cukup nyaman lah. Cukup, saya kira teknologi yang diterapkan itu cukup mengerti kebutuhan kondisi user saat ini. Jadi seperti itu. Saya melihatnya seperti itu. Jadi cukup mengerti kondisi usernya seperti apa, itu diaplikasikan ke perangkat. Seperti itu teman-teman. Untuk harganya sendiri kemarin berapa ya? Saya lupa ya. Iya, kurang lebih 4.700.000 apa 4.900.000 gitu. Oh, 4.750.000, kemudian saya sertakan asuransi dan lain-lain, kurang lebih hampir 49-an teman-teman. Hampir 49 karena ada asuransi, ada pengiriman dan lain-lain. Jadi saya belinya online. Kalau nanti ada yang ingin ingin link pembeliannya bisa kita sertakan kali ya kayak. Link pembelian nanti disertakan di kolom deskripsi, nanti teman-teman bisa dilihat di situ. Untuk tokonya sendiri saya kira cukup baik lah, amanah. Untuk komunikasi dengan admin pun komunikatif, adminnya nggak berbelit-belit. Jadi ketika kita ada pertanyaan, ada keluhan dan lain-lain, itu cepat direspon oleh admin. Jadi saya kira itu sih teman-teman. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan gitu ya Kak ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti ditambahkan penjelasan dari kakak. Itu yang kalau oke. Hey guys, sorry aku kayak gimana karena ini biar tidak jatuh. Dan suara juga kencang. Oke, jadi kan udah ngeliat kan aku ayahku ya, ini ayahku yang review dan aku hanya ya biasa. Oke, oh ya aku tadi udah ngomong sih, jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oh ya, kalau bisa kalian pengen nanya, kalian tinggal klik kolom komentar, kalian tanya apa aja, insya Allah kita jawab. Oke guys, mungkin sampai sini saja video dari kita. Terima kasih, bye-bye.